Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Hafiz senang sekali mendengarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kita, adik-adik kita ya. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Pak Hafiz kali ini dalam pembelajaran PKN teman-teman ya. Oke, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya pembelajaran kita hari ini kalau dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, yuk teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini Allah mudahkan dan Allah berikan ilmu ya untuk kita semua. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Pembelajaran ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada saat teman-teman semua berada di kelas 3, yaitu tentang bekerja sama. Ya, jadi teman-teman sebenarnya sudah mempelajarinya, tapi kita akan membahas lagi agar teman-teman makin ingat dan makin hafal. Oke, apa itu kerjasama? Jadi kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama yang disebut kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau sendiri bukan kerjasama ya namanya. Itu namanya kerja sendiri ya teman-teman. Jadi bukan kerjasama. Jadi kerjasama itu kalau misalkan dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, dengan bekerja sama maka pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat selesai ya. Misalnya kita mau mengangkat 10 lemari. Nah, tentunya kalau misalkan kita angkat sendiri akan sangat kesulitan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama, maka akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Nah, apakah kerjasama itu penting? Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping ya, yang ada di layar kalian. Nah, ini merupakan pekerjaan rumah tangga ya, yaitu membersihkan rumah. Bayangkan kalau misalkan bunda kita di rumah itu membersihkan rumah sendirian. Tentu akan sangat melelahkan, bukan? Atau kita sendiri deh yang melakukan pekerjaan itu semuanya secara sendiri. Tentunya pasti kita akan merasa sangat lelah dan akan sangat lama ya untuk selesainya. Jadi oleh karena itu, kenapa kerjasama itu penting dilakukan? Karena agar pekerjaan kita cepat selesai. Yang kedua, mempererat persaudaraan ya. Dengan bekerja sama kita akan merasa lebih dekat dengan keluarga ataupun teman-teman kita. Dan yang ketiga yaitu mempererat rasa persatuan dan menimbulkan kerukunan antar warga apabila pekerjaan kerjasama ini dilakukan di lingkungan sekitar. Oke, kerjasama dapat dilakukan di mana saja ya teman-teman. Yang pertama seperti di rumah. Kerjasama yang dapat kita lakukan yaitu dengan membagi tugas misalnya ya. Ada menyapu, mengepel, mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lain-lain. Atau misalnya menggotong tempat tidur ya, atau menggotong lemari, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan kerjasama juga di sekolah. Seperti dengan cara yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyapu, merapikan meja, dan tempat duduk ya. Tentunya hal ini bisa kita lakukan di sekolah ya. Dan yang ketiga yaitu dengan bersama-sama membersihkan sampah di sekitar rumah, membersihkan lingkungan masjid, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah ini kiat-kiat ya, bekerja sama yang baik. Yang pertama adalah toleran. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan kerjasama, kita harus dapat menghargai ya pendapat setiap anggota, pendapat setiap teman-teman yang lain yang ikut bekerja sama dengan kita. Jadi kita harus dapat menerima apapun pendapat yang mereka sampaikan.
Lalu yang kedua yaitu adalah sabar, ya. Jadi tentu saja dalam bekerja sama pasti akan melalui banyak hal-hal, ya, banyak hal yang tidak mudah untuk kita lalui. Nah, hal itu harus kita lakukan dengan sabar, ya, karena tidak ada hal yang mudah dalam bekerja sama. Tentunya perbedaan pendapat pasti akan sering ditemukan. Maka dari itu kita juga harus memiliki rasa kesabaran. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Nah, selain kita harus toleran, kita juga harus mendengarkan, teman-teman. Jadi, apabila ada teman-teman kita yang memberikan pendapatnya, maka kita harus mendengarkan pendapat tersebut dengan baik, ya. Dan juga mempertimbangkan apa yang teman-teman kita sampaikan. Lalu yang keempat, dahulukan kepentingan bersama. Tentunya, setiap orang pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Tetapi dalam bekerja sama, kita harus menghilangkan ego kita atau menghilangkan kepentingan yang ada dalam diri kita untuk diganti dengan kepentingan bersama. Nah, jika salih dan salihah sudah menerapkan sikap kerjasama tersebut dengan baik, maka akan mendapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu tujuan akan mudah didapat, ya. Yang kedua, proses penyelesaiannya lebih cepat. Tentu saja, kalau misalkan dengan bekerja sama, maka akan lebih cepat selesai. Efektif dan efisien, ya. Yang keempat, yaitu adalah menjalin hubungan kekeluargaan antar teman. Oke, teman-teman. Ini adalah, ya, dalil, ya, dalam Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Jadi kita harus tolong-menolong satu sama lain, ya. Dan juga kita harus bekerja sama untuk meringankan beban teman-teman kita. Oke, untuk pertemuan kali ini tugasnya terletak pada buku tema 1 halaman 89 sampai 90. Nah, jadi teman-teman perhatikan gambar ini, ya. Ini ada perlombaan 17 Agustusan, yaitu ada lomba tarik tambang, panjat pinang, dan juga lomba bakyak, ya. Nah, nanti teman-teman tuliskan, ya. Nah, di sini ada soalnya. Mengapa perlombaan tersebut memerlukan sikap kerjasama? Nah, tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom yang ada pada halaman 90. Oke, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.